Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini Bu Wahyu akan menyampaikan mengenai materi algoritma dan variabel. Kalian bisa buka bukunya di halaman 79. Di situ dijelaskan secara detail apa itu algoritma. Jadi sebelum kita masuk ke pemrograman, kita pahami dulu apa itu algoritma dan variabel. Kesempatan kali ini Bu Wahyu akan menyampaikan dulu mengenai algoritma. Jadi, apa sih algoritma itu? Algoritma adalah kumpulan langkah-langkah instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau persoalan. Algoritma ini merupakan dasar kerja komputer, sehingga ketepatan penulisan algoritma merupakan faktor yang menentukan apakah suatu komputer akan bekerja dengan benar atau tidak. Jadi, program komputer itu dibangun untuk menyelesaikan permasalahan tertentu, sehingga algoritma yang dibangun harus mengacu pada masalah tersebut. Jadi ketika kita membuat suatu pemrograman, sebelumnya kita harus tahu algoritmanya itu seperti apa. Kita buat dulu algoritmanya. Jadi algoritma ini merupakan dasar kerja komputer, sehingga kita bisa membuat suatu program yang tepat sesuai dengan apa yang kita inginkan nantinya. Nah, adapun cara untuk menuliskan algoritma itu ada dua macam. Yang pertama yaitu dengan cara pseudokode, yang kedua yaitu dengan cara flowchart. Nah, sedangkan pseudokode ini merupakan rangkaian instruksi yang menggambarkan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Nanti Bu Wahyu akan perlihatkan contoh dari menuliskan algoritma dengan pseudokode itu seperti apa. Nah, selanjutnya yaitu menuliskan algoritma dengan cara flowchart. Pasti kalian sudah pernah tahu, bahkan di kelas 7 kalian sudah pernah mendapatkan materi mengenai flowchart. Flowchart ini merupakan diagram yang mewakili kumpulan dari instruksi-instruksi yang ditampilkan menggunakan simbol standar untuk menggambarkan instruksi-instruksi yang berbeda-beda. Jadi nanti kita singgung kembali cara untuk membuat flowchart seperti yang pernah kalian buat di kelas 7 dulu. Nah, di sini Bu Wahyu akan singgung kembali simbol-simbol flowchart. Nah, yang pertama yaitu simbol flowchart mulai atau berhenti. Akan disimbolkan seperti ini. Simbolnya seperti ini. Nah, apa sih kegunaan dari simbol flowchart mulai atau berhenti? Digunakan untuk memulai dan mengakhiri suatu proses. Kemudian kalau untuk proses, simbolnya seperti ini digunakan untuk menjalankan suatu perintah. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya keputusan, simbolnya seperti ini digunakan untuk membuat keputusan atau pilihan. Selanjutnya masukan atau keluaran, input output, simbolnya seperti ini digunakan untuk menerima input atau menampilkan output pada pengguna. Kemudian penghubung, tandanya simbolnya seperti ini, berpindah ke bagian lain di flowchart. Kemudian di sini ada arah aliran, tandanya ada panah ke samping, ke bawah. Nah, ini menunjukkan arah aliran flowchart. Jadi sebenarnya untuk simbol-simbol flowchart itu tidak hanya seperti yang Bu Wahyu tampilkan ini hanya simbol-simbol yang simple, yang biasa digunakan. Jadi sebenarnya masih banyak simbol-simbol yang ada di dalam flowchart. Nah, adapun ketika kita membuat suatu algoritma dengan pseudokode, itu kita bisa tuliskan menggunakan notepad. Di sini Bu Wahyu sudah punya. Bentar. Nah, di sini Bu Wahyu sudah punya contohnya. Di sini contoh penulisan pseudokode dengan menggunakan notepad. Misalkan di sini mau membuat
mau membuat suatu program mengenai perhitungan body mass index, itu termasuk dia kategori kurus, ideal, gemuk, atau obesitas. Kita bisa menggunakan algoritma yang dituliskan di pseudocode seperti ini. Kita tuliskan output, berarti di sini masukannya itu kita masukkan tinggi badan Anda, kemudian nanti output di sini maksudnya keluarannya. Nanti keluaran yang dihasilkan itu masukan tinggi badan yang sudah diinputkan pengguna memasukkan tinggi badan. Nah, kemudian hal tersebut, inputan tadi, store, berarti akan disimpan di variabel tinggi badan. Selanjutnya, kalau keluarannya masukkan berat badan, berarti kalian pengguna itu memasukkan berat badan. Kemudian hal ini akan disimpan di variabel berat badan. Kemudian akan diproses, dihitung BMI-nya berapa. Jika BMI-nya kurang dari 18,5, then lalu dia keluarannya Anda kurus dan dia akan mengeluarkan keluaran output ditampilkan gambar orang kurus. Kemudian else if, jika tidak seperti ini, maka BMI-nya, kalau BMI-nya kurang dari 22,9, maka dia normal dan akan ditampilkan gambar normal. Jika kurang dari 24,9, maka akan mengeluarkan Anda gemuk dan tampilan orang gemuk. Jika tidak ketiganya ini, maka dia akan menampilkan obesitas dan akan ditampilkan gambar obesitas. Ini adalah contoh menuliskan algoritma dengan menggunakan pseudocode. Itu bisa kita tuliskan di notepad ya. Nah, selanjutnya untuk menuliskan flowchart. Untuk menuliskan algoritma dalam bentuk flowchart, ada beberapa jenis aplikasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama, Microsoft Visio. Kemudian ada YED Graph Editor, tampilannya seperti ini. Kemudian di sini ada yang namanya Pencil, Glyph Diagram, kemudian Kako, ConceptDraw, Creately, Drawmax, kemudian SmartDraw, Apache OpenOffice Draw, Inkspace. Kemudian di sini ada yang namanya StarUML. Sebenarnya kita kalau untuk membuat flowchart kita bisa gunakan Word aja, sebenarnya sudah bisa. Jadi di Word itu ada tampilan insert, kemudian di sini shape, di sini ada flowchart. Nah, di sini ada simbol-simbol flowchart yang bisa kalian gunakan. Ini yang paling simpel. Tapi Bu Ayu di sini akan mencontohkan membuat flowchart dengan menggunakan aplikasi yang namanya StarUML. Nah, ini tampilan dari aplikasi StarUML. Jadi, bentuk lain dari membuat algoritma dalam bentuk pseudocode, kita bisa membuat algoritma dalam bentuk flowchart. Jadi ketika kita membuat suatu program, kita harus tahu dulu alurnya. Nah, itulah gunanya algoritma. Jadi kita tahu gimana urutan program itu berjalan. Nah, kita mulai ya untuk membuat flowchart. Di sini ada diagram, di sini ada pilihan flowchart diagram. Nah, kalau sudah, coba dilihat bagian sebelah kiri. Di sini akan tampil simbol-simbol flowchart. Yang pertama kita mulai, berarti start ya. Start itu simbolnya seperti ini, Terminator. Kita tuliskan start. Jadi startnya di sini. Setelah start, kita input tinggi dan berat badan. Input tinggi dan berat badan berarti di sini ada data. Simbolnya seperti ini. Tulis input tinggi, berat
kecilkan. Tinggi dan berat badan, kemudian kita tulis hitung HMI. Proses, di sini ada proses menghitung BMI, Body Mass Index. Kita atur, kita letakkan di sini. Udah. Bentar. Kita susun dulu. Start. Dan di sini ada tinggi. Dan di sini ada hitung BMI. Jangan terlalu besar. Nah, setelah itu di sini ada membuat keputusan. Buat keputusan kurang dari 18,5. Jadi kalau kurang 18,5, di sini masukkan datanya. Ada pesan. Anda kurus. Kemudian gambar orang kurus. Gambar kurus. Nah, kalau sudah, sini kita buat kasih flow-nya dari mulai start. Kemudian dari tinggi badan ke berat HMI. Selanjutnya dari hitung HMI ke proses. Selanjutnya dari sini ke sini. Selanjutnya di sini jika iya kurang dari 18,5, dia pesan Anda kurus. Jika tidak, sini ada proses lagi. Kurang dari 22,9. Tidak.
Ini kita atur, nah seperti ini. Terus di sini ada lagi, kita buat datanya. Pesan Anda ideal, gambar ideal. Di sini kita masukkan ini, kita buat data lagi, pesan. Nah, sebentar. Sebelum kita masuk sini, kita hubungkan dulu dua setengah ini ke sebelah sini. Jadi ini pesannya adalah ya, kurang dari 24,9. Jadi jika tidak, jadi dia berarti kurang dari 24,9. Jadi di sini ada pesan Anda gemuk, gambar gemuk. Nah, di sini kita berikan penghubung. Jika ia kurang dari 22,49,
stop. Nah, anak-anak, jadi setelah kita buat dengan algoritmanya dengan menggunakan StarUL UML dengan model flowchart, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini maksudnya adalah start. Jadi kita mulai programnya, kemudian di sini ada suatu inputan, kita harus menginput tinggi dan berat badan. Selanjutnya, setelah kita menginput tinggi dan berat badan, masuk ke proses. Nah, proses di sini adalah menghitung body mass index. Nah, setelah dihitung body mass indexnya akan menampilkan apakah body mass indexnya itu hasilnya kurang dari 18,5. Kalau iya, kalau kurang dari 18,5, maka di sini kategorinya adalah Anda kurus. Akan menampilkan gambar kurus dan tulisan Anda kurus. Kalau kurang dari 18,5, kalau tidak, maka dia akan masuk ke proses berikutnya, yaitu apakah dia kurang dari 22,9. Kalau kurang dari 22,9, maka dia masuk ke Anda ideal dan ada gambar ideal. Kalau iya, berarti dia sudah selesai, stop. Nah, di sini kalau misalkan tidak 22,9, maka akan masuk ke proses berikutnya, yaitu apakah dia itu BMI-nya kurang dari 24,9. Kalau iya kurang dari 24,9, maka dia akan menampilkan ada gemuk dan ada tampilan gambar gemuk dan proses nanti akan selesai. Kalau tidak, maka di sini akan menampilkan gambar obesitas dan tulisan Anda obesitas. Setelah itu proses akan selesai dan stop. Program selesai sampai di sini. Nah, itulah gunanya ketika kita membuat suatu program, kita harus tahu alurnya dulu seperti apa. Nah, alur itu kita buat bentuknya dengan menggunakan flowchart ini atau menggunakan pseudokode yang kita bisa tuliskan di notepad seperti ini. Jadi sekian untuk penjelasan algoritma dengan menggunakan cara menuliskan dengan menggunakan pseudokode dan flowchart. Kalau ada yang masih belum jelas atau ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan lewat chat. Sekian untuk materi tentang algoritma dan perancangan algoritma.